Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu 7 penyebab rahang berbunyi saat membuka mulut. Bisa jadi ada tumor ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Dan penting untuk kita ketahui, bisa jadi ini dialami ya di antara kita. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Beberapa orang mengalami kondisi di mana rahang mengeluarkan bunyi saat membuka mulut. Bunyi yang muncul biasanya disertai dengan sensasi nyeri. Apa sebenarnya penyebab rahang berbunyi saat buka mulut? Bunyi pada rahang bisa muncul saat Anda membuka mulut terlalu lebar. Ada beberapa kondisi medis tertentu yang bisa menyebabkan hal tersebut. Misalnya saja masalah fungsi sendi temporomandibular atau sendi yang menghubungkan tulang rahang ke sisi tengkorak. Disfungsi sendi ini dikenal sebagai gangguan temporomandibular (TMD) atau gangguan sendi temporomandibular (TMJD). TMD diperkirakan timbul dari masalah pada otot rahang atau sendi temporomandibular (TMJ). Menurut National Institute of Craniofacial Research, TMD mempengaruhi lebih dari 10 juta orang. Wanita lebih sering mengalaminya dibandingkan pria. Penyebab rahang berbunyi saat buka mulut. Namun selain masalah sendi di atas, rahang yang berbunyi juga bisa muncul karena beberapa kondisi lain. Berikut penyebab rahang berbunyi saat membuka mulut mengutip Medical News Today. 1. Radang sendi. Radang sendi atau artritis adalah penyakit pada persendian. 2. Bentuk artritis yang paling umum adalah rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Keduanya dapat mengakibatkan kerusakan tulang rawan pada TMJ. Penghancuran jaringan tulang rawan TMJ dapat membuat gerakan rahang menjadi sulit dan memicu bunyi serta sensasi klik pada sendi. 2. Cedera pada rahang. Dislokasi rahang terjadi saat sendi rahang tak bisa menekuk. Kondisi ini dapat menyebabkan rahang berbunyi. Cedera pada rahang umumnya meliputi kecelakaan lalu lintas, cedera saat olahraga, tersandung atau terjatuh, dan serangan fisik lainnya. 3. Myofascial pain syndrome. Myofascial pain syndrome atau sindrom nyeri myofascial (MPS) menyebabkan nyeri pada otot dan fascia. Fascia adalah lembaran jaringan ikat yang menutupi setiap otot. MPS dapat mempengaruhi otot apapun, termasuk otot di rahang, leher, dan bahu. Kondisi ini adalah penyebab paling umum dari ketidaknyamanan pada TMJ. 4. Sleep apnea. Sleep apnea merupakan salah satu gangguan tidur yang paling umum. Sleep apnea dapat menyebabkan rahang berbunyi. Beberapa gejala sleep apnea meliputi kantuk di siang hari, sakit kepala, serta gangguan suasana hati. 5. Maloklusi gigi. Maloklusi gigi terjadi ketika rahang atas dan bawah tidak sejajar. Kondisi ini menyebabkan rahang bisa berbunyi ketika mulut dibuka. Maloklusi gigi biasanya memerlukan perawatan ortodontik profesional. 6. Infeksi. Dalam beberapa kasus, rahang yang berbunyi disebabkan oleh infeksi pada kelenjar mulut. Tanda dan gejala infeksi mulut lainnya meliputi mulut kering, rasa tidak enak di mulut, nyeri wajah, dan peradangan. Antibiotik atau perawatan lain mungkin diperlukan untuk mengobati infeksi mulut. 7. Tumor. Tumor dapat berkembang di hampir semua area mulut, bergantung pada lokasinya. Tumor dapat memengaruhi gerakan rahang yang menyebabkan timbulnya suara atau bunyi pada rahang. Demikian beberapa penyebab rahang bunyi yang perlu diketahui. Ya sobat sekalian, itu ya rahang yang bunyi ketika membuka mulut. 7 penyebabnya yang penting untuk kita ketahui barangkali ya, itu terjadi di antara kita. Yang pertama adalah penyebabnya radang sendi, yang kedua cedera pada rahang, ketiga myofascial pain syndrome atau sindrom nyeri myofascial ya, yang keempat sleep apnea, gangguan tidur yang paling umum ya, yang kelima maloklusi gigi, terjadi ketika rahang atas dan bawah tidak sejajar. Keenam infeksi ya, infeksi pada kelenjar mulut. Yang ketujuh ada tumor ya, bisa jadi itu juga karena tumor ya. Itu ya sobat sekalian, agar kita bisa mengetahui
dan penting untuk supaya kita bisa melakukan ya pencegahan ataupun pengobatan. Dan saya juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan pentingnya untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin propolis. Propolis adalah produk turunan lebah yang manfaatnya luar biasa. Di antaranya adalah yang saya rekomendasikan Turkish Propolis Rukia. Ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, kanker, kolesterol, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, demam, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk sabu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian varian yang kedua adalah Turkish Propolis Rukia Brain. Ini adalah manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran, sekaligus menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia, atau bisa juga produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Variannya banyak, diantaranya madu hutan Jambi, Flores, Riau, dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.